Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Secara Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Medan ya. Medannya mana? Di Toba, Pak. Danau Toba, Samosir ya. Bukan, tapi dekat. Dekat Samosir, ini Danau Toba ya. Ini dengan Mas siapa? David Silaban. David Silaban. Kalau di sana kan ada Sinaga, terus ada Hasibuan. Kalau ini? Silaban. Silaban. Oh, marganya Silaban. Ada Sinaga. Turnip apa itu? Sinaga. Turhip apa namanya? Banyak lah. Ya, turnip lah itu. Banyak Sinaga marganya. Kalau ini marganya Silaban. Silaban. Oke, Mas David ini mengalami cedera ankle. Ini saya akan mengedukasi. Ini contoh Mas David ini cederanya ankle sudah berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Coba kronologis dari cedera itu sampaikan. Main futsal, terus pas lompat tumpuannya salah jadi nah, gini, jatuhnya gini. Iya. Bunyi. Dok. Nah, setelah itu terus dibiarin nggak langsung dikompres, terus pulang ke rumah nanyain ada yang bisa urut, ada yang setengah-setengah bisa. Saya rasa langsung benerin aja gitu. Dipaksa di sini langsung balik sih hari itu, tapi diurutnya di lukanya gitu. Ya. Jadi sempat memar di sini lah, dan bengkaknya nggak turun-turun. Ya, ini contoh lah ini. Jadi kenanya ini, jadi setelah cedera itu berapa hari? Apa langsung kena dipijit? Berapa hari? Hitungan jam sih. Oh, hitungan jam. Sore, malam baru dipijit. Iya. Nah, ini contoh ini. Ini menyisakan ada dampak sisa bekas urut di sini. Ya, tadi dikatakan Mas David ini. Ya, ini kan beda ini. Ya, sangat beda sekali. Jadi Mas David ini kena ankle, sore malamnya langsung dipijit. Ya. Nah, itu adalah cedera akut, cedera masa-masa pendarahan. Ya, masa-masa ini masa-masa cedera baru akut, dan itu tidak boleh dilakukan namanya pijat. Ya, sering saya ucapkan. Apa yang harus dilakukan bila mengalami cedera? Yang pertama tenang dulu. Ya, kalau tenang itu pikirannya jernih. Ya, yang jelas kalau cedera itu di sini ada luka. Apa yang dilakukan? Yaitu dengan metode RICE. R-I-C-E. R-nya apa? Rest, istirahatkan. Udah istirahat. Lalu I-nya adalah icing atau kompres es. C-nya compression, E-nya elevation. Jadi kalau istirahat kompres es, das. Berapa hari? Yaitu 7 hari. Sehari berapa kali? Bisa 3 sampai 5 sampai 6 kali tergantung cederanya. Berapa jam? Yaitu 1 jamnya itu 15 sampai 20 sampai 30 tergantung cederanya. Lebih amannya ya 15 sampai 20 menit ini. Selama berapa hari? 7 hari. Udah itu aja. Supaya apa? Supaya ini ya peradangan tidak ada yang namanya cedera itu, menghindari supaya bengkaknya itu tidak melebar. Makanya harus kompres es supaya tidak melebar gitu loh. Kalau bengkaknya melebar akan nyeri, akan sakit sekali. Nah, nanti kalau sudah masa akutnya lewat, barulah kita masas. Nah, masasnya itu tidak boleh di area yang luka. Hal seperti ini. Ini sudah 3 bulan. Ini sudah nggak begitu sakit. Ada gerakan sakit tadi, gerakan apa? Tadi? Ya, ini agak sakit ya. Ada kerasa gitu. Ya, ini terasa. Ini sudah 3 bulan ya ini. Ya, kita akan menata ototnya ini. Ya, karena ini kalau kecapean sakit ini ya. Iya. Sakit dah nih? Agak lumayan sakit. Oke. Ya, jadi ini edukasi bagi teman-teman. Ini ada contoh ini bengkaknya nih dari atas kan kelihatan nanti ini. Coba nih, ini bengkak lebar. Kali ini dipijit ya. Ini sama ini. Oke. Medan jauh-jauh ya. Sakit Mas? Lumayan ya. Kuatnya katanya. Ini futsal ya, bukan bola ya. Ya Allah. Ototnya bagus ini. Jadi ini ototnya bagus ya. Sayang terjadi seperti ini. Ini namanya itu tadi. Ini akan menghambat hobi. Yes. Ya, karena cedera ini gitu. Padahal ini bagus sekali ototnya ini. Sayang cedera. Dan cedera ini Mas David ini kenanya pada saat capek sekali. Betul kan? Los.
Nah, kita rilis, kita reposisi. Ini sudah dibuat main? Belum, tapi biasa cuman latihan passing gitu, bukan main. Iya, game ya. Cuman suruh penguatan gitu sih. Iya. Atlet apa? Masuk tim? Enggak sih, paling kampus sih sama ada klub juga sama Oh. kita di Bandung main-main aja. Oh. Nontonnya saya di Medan atau di Bandung? Apanya Pak? Nonton saya itu, tahunya. Oh lagi di luar Medan sama Bandung sih, lagi main kemarin ke Belitung terus lihat Instagram apa sih? Oh, Di Instagram? Bandung gitu. Oh, Instagram. Instagram sih Pak. Oh. Ya sering nonton YouTube juga. Jadi belajar sih jadinya waktu kena nih teman saya, Fit coba kesini deh gitu. Saya tonton YouTube-nya, oh iya di awal nih gitu. Penanganannya gitu. Jadi nonton YouTube Bapak gitu, belajar juga. Jadi kena dulu baru nonton ya? Iya itu dia. Kena dulu baru, oh nggak apa-apa yang penting udah tahu gitu. Ya, besok-besok kalau citra lagi kan tahu. Nah. Kemarin Ferdinand tuh sakit apa? Over aja dia. Oh kemarinnya dia. Nah, habis ini langsung gol dia, gol game. Waduh. Dia kalau main Pak, saya pengen kecor, ya udah servis itu, langsung ngegolkan itu. Ya. Kita coba reposisi sana ini. Ya. Udah. Sakit. Sakit ya? Ini sudah masuk semua. Sendirinya sudah masuk semua. Tuh. Cuma ini bekas-bekasnya nih. Coba diginikan tadi sakitnya. Masih tidak itu? Udah beda? Kalau gini dipaksa ke bawah, dia kerasa di sini. Oke, sekarang nukerop. Turun. Hop. Sakit ini kan? Ya. Sakit? Ya. Sakit? Tahan. Oke. Turun lagi. Atau aja. Mundur guys. Wes toh. Kalau terapak kaki ini saya nyaman ini tadi Sakit? Lumayan terus jawabannya nih. Orang Medan kuat sekali nih. Oke. Lemes, relax. Oke, coba balik badan. Masih? Udah beda? Lebih enakan Pak. Coba dipelantarkan.
Ini kakinya nggak sama Mas ini. Masih nggak sama ya? Ya, coba. Oh, tadi posisi aja ya. Oh, ya bener nggak sama. Coba tengkurap, cek dulu. Ya. Oh iya bener ini. Lemas. Tapi nggak begitu. Oh, sedikit aja. Nggak ada. Setengah senti aja. Balik badan, saya betulkan lagi. Oke, siap. Beda. Gimana? Adik masih ada? Masih ada enggak? Kenapa Aduh. suka kalau diginin Pak? Itu kan Bunyi? bunyi di sini enggak? Itu bunyi itu ada dua. Tapi di sini enggak gitu. Iya, karena ini kan ada perluasan ini. Karena pasar citra itu. Yang jelas ini sakit itu karena bengkaknya ini. Ini. Ya karena ini jaringan baru. Ya jaringan baru ini yang menghambat istilahnya apa ya? Menahan luas gerak sendi atau roomnya ini tertahan. Itu. Tapi ini udah bagus. Udah bagus. Ini tadi cuma otot-ototnya saja kita rilis ini. Tapi kalau bengkaknya sendiri itu bisa kempes nggak? Atau tetap bakal kayak gitu? Seperti ini. Terus kan tumbuh tuh jaringannya. Terus ini kan yang suka ngunci tuh di sini. Iya. Itu bakal terus kayak gitu atau gimana? Bisa hilang dengan latihan. Penguatan lagi. Iya. Sebenarnya saya itu pernah urut kan, disuruh latihan penguatan, tapi malah kok jadi tetap kayak gitu gitu. Penguatannya bagaimana? Biasa latihan jinjit, Itu. biasa penguatan gitu. Ya, ini kemungkinan ya programnya terlalu berlebih. Oh, terlalu berat. Ya, itu harusnya bertahap. Ya, dari yang ringan dulu, ringan, sedang, berat. Kan prinsip latihan itu kan overload. Ya, bebannya meningkat. Kan gitu. Jangan langsung suot. Ya, Akhirnya ini terjadilah over. Karena apa? Antara beban sama kapasitas lebih besar bebannya, akhirnya kena lagi. Jadi di kapasitas ototnya itu dibesarin, jangan bebannya dibesarin. Paham? Nah, jadi itu. Jadi untuk latihan ini adalah bebannya dikurangi, kapasitasnya ditingkatkan. Jadi bebannya ringan, repetisinya yang banyak. Paham? Paham. Nah itu. Tapi bukan istirahat total ya? Lebih ke Enggak. penguatan ya? Kalau total akan lemah. Bisa kecil juga ya? Ya bisa ngecil kan gitu loh. Saya tiap latihan tuh ya sih memang sih terlalu over ya dulu ya. Ya over. Karena apa? Pengen cepet main lagi. Itu yang salah. Padahal itu butuh proses. Ya nggak bisa langsung ujuk-ujuk latihan langsung bisa, nggak bisa. Latihan itu bisa menyebabkan cederanya kena lagi kan itu. Atau ini belum sembuh atau belum ototnya belum dibetulkan, sendinya belum dibetulkan, main lagi, latihan kuat, akhirnya kena lagi. Jadi itu. Jadi prinsipnya itu pelan-pelan, sedang, berat. Terus kalau yang pelan apa nih Pak yang dilakukan? Apa ya? Yang latihan pertama yang saya lakuin yang kira-kira paling awal banget nih, yang ringan tuh gimana? Ya jadi bebannya itu sedikit, repetisinya yang banyak. Contoh latihannya maksudnya? Contoh latihannya ya apa ya? Kayak pengulangan, contohnya seperti ini ya. Misalkan waktu ya, jenenge waktu set, waktunya itu berapa detik? Kan itu lah, 10 detik ya, gitu. Jangan langsung 1 menit, itu bebannya lebih. Paham? Jadi 10 detik dulu. Kok sudah nyaman, tambah lagi. 10 detik lagi. Oh, tambah lagi. Itu jangan langsung 1 menit. Wah, 1 menit gini. Nah, jadi bebannya berlebih itu. Ya, jadi antara waktu dan beban gitu loh. Jadi bisa menggunakan waktu dan beban gitu loh. Sama ini kalau sudah pakai beban, misalkan 5 kilo, oh enteng tambah lagi. 2 kilo tambah lagi, jangan langsung 50 kilo. Karena ini belum siap, ototnya belum siap. Paham ya? Gitu. Tapi bengkaknya sendiri nggak ada potensi bisa di ini. Ini kan
jaringan ini ya. Jadi jaringan tumbuh ini bagaimana saya harus mengambil ini? Logikanya itu kan. tumbuh gitu ya. Ah, ini kan keras ini. Kalau keras bisa nggak dipijit? Yang dipijit itu adalah jaringan lunak. Ini jaringan keras. Kalau dipijit tambah luka lagi. Kalau ini ya operasi, Gitu ya. dikerok nanti. Tapi kan nggak perlu. Itu. Kalau udah seperti ini ya menetap. Karena ini keras sekali. Ya, ini nggak bisa ya namanya dengan pijat iso kempes, nggak bisa. Kalau bisa rumah sakit tutup kan. Kan gitu loh. Ya karena dia namanya pijat itu memijat bagian yang lunak. Bukan bagian yang keras. Kan gitu loh. Ini kalau keras dipijat yo, inilah contohnya. Wah akhirnya tumbuh jaringan karena luka di situ. Ya seperti apa ya, luka luar terus tumbuh itu loh, sama apa keloid ya? Keloid itu apa itu ya? Ya seperti keloid seperti ini. Tapi ini kan tipis, jadi ada yang besar bekas ya seperti itu. Ini ya ini paham. Yang jelas ini nggak apa-apa, sudah senak, sudah sembuh. Oke ada lagi ya permasalahannya. Saya one day dia ngunci. Apa? Suatu saat dia tiba-tiba kayak kan ini udah enak nih, Ngunci. terlalu berat kan, terus tiba-tiba ngunci lagi di sini nih, kecapeannya. Ya jongkok Itu sijit. apa yang saya lakukan? Jongkok sijit. Contoh. Jongkok terus sijit. Jongkoknya sijit. Coba gini aja atas biar. Sijit. Ya jongkok. Beri. Ya jongkok. Ah seperti itu. Ah ini tekan ke bawah. Ah itu caranya gitu. Terasa kan? Iya. Itu. Nah itu caranya seperti itu. Nah itu. Kayak gitu ya kalau dia. Iya. Iya, sebentar. Jadi ini jaringannya yang masih karena ini di dalamnya mungkin ada luka kan itu. Karena kita tidak boleh namanya SOP itu pijit bagian yang luka. Ini kalau saya pijit lagi tambah luka, tambah masalah lagi. Gitu. Ini kita kendorin tadi ototnya. Mungkin itu, ini adalah tadi edukasi dan permasalahan yang dialami Mas David, kemungkinan hampir sama ya, hampir sama di sana. Jadi intinya kalau cedera baru tidak boleh dipijit. Yang kedua, pijit boleh setelah masa akut lemah, tapi tidak boleh dipijit area yang luka. Ini contoh ini bekas pijitannya ini. Jajul dulu.